Bagaimana jika selama ini yang kamu beli bukanlah barang, melainkan rasa tenang? Pernahkah kamu merasa setelah hari yang melelahkan, tiba-tiba ingin membeli sesuatu? Mungkin secangkir kopi, makanan favorit, pakaian yang sedang diskon, atau barang yang sebenarnya tidak benar-benar kamu butuhkan. Sesaat setelah membayarnya, kamu merasa sedikit lebih lega. Namun perasaan itu tidak bertahan lama. Beberapa hari kemudian, kamu kembali mencari sesuatu untuk dibeli. Kalau kamu pernah mengalaminya, mungkin itu bukan sekadar kebiasaan belanja. Ada alasan psikologis yang jauh lebih dalam. Fenomena ini dikenal sebagai doom spending. Lalu, mengapa saat hidup terasa semakin tidak pasti, kita justru semakin ingin menghabiskan uang? Dulu orang membeli sesuatu karena memang membutuhkannya. Hari ini alasannya seringkali lebih rumit. Bayangkan ini. Setelah seharian bekerja, kamu merasa lelah. Dalam perjalanan pulang, kamu membeli secangkir kopi. Atau saat sedang stres, kamu membuka aplikasi belanja hanya untuk melihat-lihat. Beberapa menit kemudian, tanpa banyak berpikir, kamu sudah menekan tombol check out. Barang yang kita beli mungkin berbeda-beda. Ada yang membeli kopi, makanan, pakaian, atau aksesori kecil. Namun seringkali, yang sedang kita beli bukanlah barangnya, melainkan harapan bahwa perasaan kita akan menjadi sedikit lebih baik. Disinilah belanja mulai berubah makna. Ia tidak lagi sekedar memenuhi kebutuhan, tetapi perlahan menjadi cara untuk mengatur emosi. Bukan karena kita lemah, melainkan karena otak selalu mencari jalan tercepat untuk membuat kita merasa lebih baik. Lalu mengapa membeli sesuatu bisa membuat perasaan kita membaik meski hanya untuk sementara? Mengapa membeli sesuatu bisa membuat kita merasa lebih baik? Jawabannya ada di dalam otak kita. Setiap kali kita membeli sesuatu yang kita inginkan, otak melepaskan zat kimia yang disebut dopamin. Dopamin bukanlah zat yang membuat kita bahagia. Ia adalah zat yang membuat kita ingin mendapatkan sesuatu. Karena itu, seringkali momen yang paling menyenangkan bukan saat barang itu sampai di rumah, melainkan saat kamu menekan tombol check out. Bagi otak, harapan akan hadiah seringkali terasa lebih kuat daripada hadiah itu sendiri. Masalahnya, efek itu tidak bertahan lama. Setelah dopamin kembali turun, perasaan lega ikut menghilang. Ketika stres atau cemas datang lagi, otak akan mengingat pengalaman itu dan mendorong kita mengulanginya. Psikolog menyebut salah satu pola ini sebagai doom spending, yaitu kecenderungan membeli sesuatu bukan karena benar-benar membutuhkan, tetapi karena ingin meredakan kecemasan atau tekanan hidup untuk sementara. Lalu mengapa sekarang fenomena ini terasa semakin sering terjadi? Kalau kecenderungan ini sudah ada sejak lama, mengapa sekarang rasanya semakin sering terjadi? Jawabannya bukan hanya karena kita lebih konsumtif. Dunia di sekitar kita juga ikut berubah. Hari ini hampir semua hal bisa dibeli hanya dalam hitungan detik. Algoritma aplikasi belanja mempelajari apa yang kita lihat, lalu terus menampilkan barang yang semakin sesuai dengan keinginan kita. Lama-kelamaan, keinginan yang tadinya tidak pernah ada mulai terasa seperti kebutuhan. Di sisi lain, kita hidup di tengah ketidakpastian. Biaya hidup meningkat, pekerjaan berubah lebih cepat, dan media sosial terus memperlihatkan kehidupan orang lain yang tampak lebih menyenangkan. Dalam kondisi seperti ini, membeli sesuatu terasa seperti hadiah kecil yang bisa kita berikan kepada diri sendiri. Masalahnya, hadiah itu hanya mengubah perasaan untuk sementara. Ketika rasa cemas kembali datang, otak akan mengingat cara tercepat yang pernah berhasil membuat kita merasa lebih baik. Dan tanpa sadar, siklus itu pun terulang. Kalau begitu, apakah kita benar-benar membeli karena membutuhkan atau karena sedang mencari pelarian? Kalau membeli sesuatu benar-benar bisa membuat kita bahagia, seharusnya satu kali belanja sudah cukup. Namun kenyataannya tidak begitu. Cepat atau lambat kita kembali merasa ingin membeli sesuatu yang baru. Dalam psikologi, ada konsep yang dikenal sebagai hedonic adaptation. Sederhananya, manusia memiliki kemampuan untuk terbiasa dengan hal-hal yang sebelumnya membuatnya bahagia. Barang baru perlahan menjadi barang biasa. Kopi yang kemarin terasa begitu menyenangkan, hari ini sudah terasa biasa saja. Masalahnya bukan karena kebahagiaan itu palsu. Masalahnya otak memang tidak diciptakan untuk merasa puas selamanya. Karena itu yang sebenarnya kita cari bukanlah barangnya. Kita sedang mencari rasa lega, rasa aman, atau sekadar jeda dari tekanan hidup yang terasa semakin berat. Lalu, kalau bukan barang yang kita cari, apa sebenarnya yang sedang kita kejar?
Mungkin setelah semua ini, pertanyaannya bukan lagi mengapa kita suka membeli sesuatu. Pertanyaan yang lebih penting adalah, apa yang sebenarnya sedang kita cari ketika menekan tombol checkout? Seringkali jawabannya bukan pakaian baru, bukan gadget baru, bahkan bukan secangkir kopi. Yang kita cari adalah perasaan bahwa hari ini terasa sedikit lebih ringan. Tidak ada yang salah dengan membeli sesuatu yang memang kita butuhkan atau nikmati. Masalahnya muncul ketika belanja menjadi satu-satunya cara untuk merasa lebih baik. Karena pada akhirnya tidak ada barang yang mampu memberikan ketenangan yang belum kita temukan di dalam diri kita sendiri. Mungkin karena itu, setiap kali muncul keinginan untuk membeli sesuatu, ada satu pertanyaan yang layak kita ajukan kepada diri sendiri. Apakah aku benar-benar membutuhkan barang ini, atau aku hanya sedang membutuhkan rasa tenang? Mungkin mulai hari ini, setiap kali muncul keinginan untuk membeli sesuatu, jangan langsung bertanya, apakah aku mampu membelinya? Coba tanyakan satu hal yang berbeda. Apa yang sebenarnya sedang aku cari? Karena bisa jadi, yang kamu butuhkan bukanlah barang baru, melainkan istirahat, rasa aman, atau seseorang untuk diajak berbicara. Memahami alasan di balik keinginan kita seringkali jauh lebih berharga daripada sekadar menahannya.